Di ujung jalan tanah becek, berdiri satu kompleks gudang tua milik salah satu perusahaan mebel di kota itu. Sebuah bangunan kuno bekas masa Orde Baru yang selalu beralih fungsi dan kepemilikan dari perusahaan logistik, gudang tekstil, hingga sekarang digunakan untuk gudang mebel. 7 bangunan berdiri di tepi sungai besar. Sebagian temboknya berlumut, bahkan beberapa atapnya tampak rusak. Belum lagi, tanaman liar di dekat gudang nomor 5 hingga 7 menjadikan tempat itu begitu enggan untuk disinggahi. Pagi itu sedikit berbeda. Udara dingin tak menyurutkan niat Sarman untuk datang lebih pagi ke tempat kerjanya. Sarman sendiri merupakan satpam di gudang tersebut. Usianya baru menginjak 40 tahun, belum menikah, dan hidupnya terkesan datar, bahkan tak punya ambisi sama sekali. Tiap pagi, ia harus bangun jam 4 pagi, mengendarai motor butut dari rumah kontrakannya di desa sebelah, agar bisa sampai di tempat kerja sebelum matahari menyingsing. Tepat pukul 5:10 menit, Sarman sudah sampai di depan pintu gerbang gudang. Ia sedikit heran saat mendapati pintu gerbang terkunci rapat. Wah, brengsek, moleh mesti iki si Parjo, umpat Sarman yang katanya, pasti si Parjo udah pulang. Sarman sendiri tak heran dengan tabiat Parjo. Laki-laki itu selalu enggan untuk bekerja di shift malam. Entah alasannya anak sakit lah, istri merajuk lah, atau ronda di desanya. "Jok!" teriak Sarman lebih kencang, memposisikan kepalanya di lubangan pintu besi itu. Akan tetapi, tidak ada sahutan sama sekali, membuat Sarman semakin yakin kalau orang itu sudah pulang sebelum waktunya. Ya wes, ucap Sarman menghela nafas panjang sambil mencari kunci cadangan di kantong celananya. Kreng. Suara gerbang besi itu menggema dalam ketenangan subuh saat Sarman menarik pintu ke arah samping. Bergegas, ia mendorong motornya masuk, melewati halaman berpasir yang sebagian tergenang sisa air hujan semalam. Ia memarkirkan kendaraannya di samping pos kecil dengan atap seng yang sudah berkarat. Dari tempatnya berdiri, Sarman masih bisa membaui aroma kayu basah dan cat pernis. Selain itu, dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat deretan gudang berjajar yang dibangun di dekat bantaran sungai. Masing-masing gudang diberi nomor urut besar di depannya, dari nomor 1 yang banyak aktivitas di siang hari sampai nomor 7 yang paling ujung dan tak pernah terpakai entah sejak kapan. Bergegas, Sarman masuk ke dalam pos. Rutinitasnya selalu sama, menaruh jaket kumal di gantungan baju, lalu membuat secangkir kopi untuk menemaninya memeriksa laporan jaga harian. Namun, pagi itu terasa ada yang sedikit aneh. Ia menyadari masih ada secangkir kopi utuh dan buku laporan jaga yang terbuka. Tanpa ada perasaan apapun, Sarman mendekat, menyentuh gelas kopi yang isinya belum tersentuh. Alisnya berkerut. Kalau kopi ini masih hangat, ada kemungkinan Parjo pulang belum terlalu lama. Lalu Sarman mencoba melihat laporan jaga. Parjo pasti menuliskan jam terakhir memeriksa gudang dan note kecil catatan yang memberitahu kalau dirinya pulang cepat. Namun, yang lebih aneh lagi, Parjo hanya menuliskan laporan jaga sampai di jam 2:10 dini hari pagi tadi. Ada suara aneh di gudang nomor 7. Sarman mendengus. Alah, Parjo, badan aja besar, nulis laporan kok gak selesai, otaknya mini, kata Sarman, langsung menutup buku tebal itu dan segera membuat cangkir kopi untuknya. Namun,
Sebagian itu pikirannya terus terngiang dengan tulisan Parjo tentang gudang nomor 7. Aneh memang, semenjak ia bekerja di tempat ini, Sarman tak pernah sekalipun masuk ke gudang nomor 7. Bahkan saat ia berjaga seorang diri, tak pernah ada hal ganjil yang muncul di gudang itu. Lalu, Sarman mengamati gudang nomor 7 dari arah pos jaga. Terbesit keinginan untuk mengecek ke dalam gudang tersebut. Namun, belum sempat ia mengambil kunci di kotak penyimpanan, dari ekor matanya, ia melihat seseorang berdiri di depan pintu gudang tersebut. "Lah, Parjo," ucap Sarman keheranan. Lalu dilihatnya Parjo berjalan, membuka pintu, masuk gudang, dan menutupnya kembali. "Lah, mengopo cakai?" kata Sarmin penasaran. Segera ia berjalan menuju ke arah gudang nomor 7. Meskipun sikapnya agak aneh, tak biasanya Parjo berperilaku demikian. Saat sampai di depan pintu, Sarman berhenti, hatinya mencelos ketika melihat ada bekas seretan panjang di atas tanah basah. Sarman menatap bekas seretan itu sedikit lama. Jantungnya mulai berdebar saat menyadari ada bekas lain, sesuatu berwarna gelap seperti cairan oli atau darah. "Cok!" panggil Sarman. Tak ada sahutan sama sekali. Kali ini Sarman tak langsung membuka pintu itu. Ada kekhawatiran yang dirasa janggal dalam benaknya. Lalu ia memberanikan diri, sedikit mendorong pintu gudang yang terlihat hanya kegelapan. Padahal sinar mentari sudah mulai tampak menyinari dari ufuk timur. Sarman segera mengambil senter kecil yang selalu ia bawa di ikat pinggangnya, lalu membuka pintu gudang lebih lebar. Seketika, bau kayu basah, apek, dan besi berkarat menguar menusuk hidung. Kemudian, Sarman menyorotkan lampu senter ke dalam ruang gelap itu. Deretan mebel setengah jadi tersusun rapi. Lemari hias, dipan, kursi kayak tahta kerajaan tersusun rapi. Di ujung satunya terlihat tumpukan kayu tak terpakai dan drum-drum bekas berkarat. "Cok!" panggil Sarman. Suaranya menggema. Namun tak ada sahutan sama sekali. Sarman mulai menyadari ada yang tidak beres. Padahal ia yakin melihat Parjo masuk ke gudang ini. Namun bagaimana kalau itu bukan Parjo? Merasa ini adalah tanggung jawabnya, Sarman pelan-pelan melangkah masuk. Ia mengarahkan cahaya senternya ke segala arah, menembus debu yang berterbangan di tempat lembab itu. Di dalam gudang, suasana begitu mencekam. Makin lama, bau apek kayu basah, jamur lembab, dan semacam cat pernis busuk, makin menusuk hidung Sarman. "Cok!" panggil Sarman. Akan tetapi tetap saja, ia tak mendapati seorang pun yang menjawab panggilannya. Bahkan kini, tiap ia melangkah, rasanya begitu mencekam. Suara yang ditimbulkan antara gesekan sol sepatu dan palet kayu membuat jantung Sarman kian berdebar. Terus, Sarman melangkah mengikuti bekas seretan di dalam gudang itu. Sarman berharap, semoga saja seretan itu tak seperti dalam benaknya. Kini, Sarman berhenti tepat di tumpukan mebel yang masih tertutup kain terpal. Rasanya bau anyir busuk semakin menguar dari tempat ini. Srek, duk. Sontak, Sarman mengarahkan senternya ke arah samping kanan. Cahaya senternya tepat mengenai tumpukan kayu lapuk yang sudah berjamur. "Cok, rasa main-main, tak jotos indasmu," ucap Sarman tak mengalihkan pandangan. Keheningan merayap, tak terdengar lagi suara aneh itu. "Apa tikus yo?" bisik Sarman, mulai ketakutan. Namun ia yakin, suara itu lebih mirip seperti langkah kaki yang diseret. Namun ia menggelengkan kepala. Tugasnya sebagai keamanan harus memastikan. Selangkah demi selangkah, Sarman berjalan mendekat ke arah tumpukan kayu dan drum. Hingga saat ia sampai, sengaja menendang drum dengan keras.
Brak! Tumpukan kayu yang ada di sebelah drum roboh. Spontan, Sarman mundur beberapa langkah. Namun kini, matanya menangkap sesuatu yang tak lazim. Sebuah karung goni yang terlihat lembab. Diambilnya sebatang kayu, lalu ia tusuk-tusukan ke karung goni itu. Lembek, bertekstur. Brak! Tanpa diduga, Sarman menyenggol tumpukan kayu di bawahnya. Seketika karung goni itu menggelinding dan terbuka. Satu buah benda menggelinding pelan, tepat mengenai kakinya. Astagfirullah! Teriak Sarman saat melihat satu kepala manekin menggelinding mengenai kakinya. Asu! Teriak Sarman sambil menendang benda itu dengan keras. Srek! Kali ini Sarman menolehkan kepalanya ke arah lorong yang menuju sisi gudang lainnya. Kewaspadaannya kembali meningkat. Ia tadi tidak salah dengar. Ada suara langkah kaki atau benda berat dari arah sana. Kembali, Sarman mengarahkan senternya ke arah lorong. Sedetik, ia ingin pergi dari tempat itu. Namun nalurinya sebagai satpam keamanan membuatnya harus bertanggung jawab. Terus Sarman berjalan mengikuti lorong gelap dan lembab itu hingga ia menemukan satu pintu yang tertutup. Toilet. Sempat Sarman ragu untuk masuk ke dalam situ. Namun kali ini ia mengambil pentungan yang terselip di ikat pinggangnya. Dengan posisi pentungan terangkat, Sarman mengambil posisi kuda-kuda. Beriak! Dalam sekali tendangan, pintu itu terbuka lebar. Sekelebat Sarman melihat ada sesuatu yang berdiri sebelum pintu itu tertutup kembali. Dok, ojo macem-macem kowe, panggil Sarman. Namun tak ada sahutan. Hanya ada keheningan yang menekan gendang telinga. Hingga akhirnya Sarman kembali membuka pintu itu. Dan saat ia menyorotkan cahaya senter tepat ke arah ujung ruangan, dilihatnya satu sosok tergantung tepat di depannya. Namun yang jauh lebih mengerikan, tubuh itu tanpa kepala. Sarman yang syok hanya bisa berdiri diam gemetar. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Seolah ada sesuatu yang mendorongnya untuk mengarahkan cahaya senternya ke arah bawah kaki yang tergantung itu. Dan betapa mengerikannya ketika Sarman melihat kepala Parjo tergeletak di sana dengan mulut terbuka, satu mata tertutup dan bekas darah yang masih menempel. Sarman panik. Ia tak bisa menjerit saking kagetnya. Ia menggeleng kuat. Ia berusaha untuk bangkit dan keluar dari tempat itu. Srek! Sarman menoleh ke arah sumber suara. Senternya ia arahkan ke sisi lorong lainnya. Namun lagi-lagi, ia tak menemukan apapun di sana. Hanya ada kekosongan. Srek! Kali ini Sarman tak salah dengar. Itu bukan hanya suara langkah kaki, namun juga suara besi yang beradu dengan lantai. Tolong! Teriak Sarman sekuat tenaga. Ia berharap ada yang mendengar suaranya. Akan tetapi nyatanya jam sepagi itu belum ada satupun karyawan yang datang. Panik, Sarman segera beranjak. Ia terus berlari tanpa memperhatikan sekitarnya. Saat ia berhasil keluar dari gudang itu, Sarman menjerit sekeras-kerasnya. Ia terus berlari ke arah perkampungan dan segera meminta tolong pada warga sekitar. Dalam keremangan subuh, banyak warga yang berkumpul di rumah Pak Kades, termasuk Mandor Yadi yang ditugaskan sebagai kepala gudang itu. Benar Pak, saya tidak salah lihat. Tadi ada mayat Parjo di tempat itu, ucap Sarman menjelaskan. Parjo? Kamu yakin Man? Wong dia sudah minta cuti ke saya beberapa hari lalu kok, ucap Mandor Yadi. Gak mungkin Pak. Orang tadi saya lihat sendiri. Mending sekarang ayo kita lapor polisi, ucap Sarman panik. Mandor Yadi tampak ragu. Sek sebentar, jangan gegabah. Lebih baik kita cek dulu ke sana. Loh, kenapa Pak? Ini ada pembunuhan loh. Saya tuh tidak gila, ucap Sarman saat melihat kesangsian di wajah Mandor Yadi. Saya tidak bilang kamu gila Man, tapi jelas saya sendiri yang mengantar Parjo sampai terminal kok, ucap Mandor Yadi kekeh. Aku orang ngapusi Pak, orang ngapusi, jerit Sarman frustasi. Man, tenang sih. Jangan emosi, kata Pak Kades mencoba menenangkan Sarman. Jangan emosi gimana toh Pak?
Wong saya ngelihat mayat lu. Weh, sekarang kita lapor polisi dulu, titik, ucap Sarman hendak beranjak. Man, sebentar. Mbok yo sing tenang toh. Kita cek dulu. Kalau kita lapor polisi sekarang, bisa-bisa gudang ini malah ditutup, ucap Mandoryadi. Asu, dikira aku ngapusi apa? Aku ndelok dhewe loh dengan mata kepalaku sendiri, geram Sarman tak sabar. Ia tak habis pikir dengan pemikiran Mandoryadi. Man, iyo aku percaya. Tapi ayo kita cek dulu. Soalnya aku yang mengantar Parjo pulang kampung, kata Mandoryadi lelah. Wes, gini saja. Sekarang kita ke gudang. Kita pastikan kalau benar ada pembunuhan. Segera kita laporkan, ucap Pak Kades. Tapi, kata Sarman, Man, kalau gudang itu ditutup, bisa berimbas ke karyawan lain. Di sana tinggal beberapa loh pekerjanya. Jangan sampai memutus rezeki orang lain. Kita lihat dulu, pastikan semua. Jangan gegabah, Man, ucap Mandoryadi. Sempat Sarman ingin memberontak, namun di bawah tatapan sangar Pak Kades, ia akhirnya sepakat. Pagi itu akhirnya Sarman, Mandoryadi, Pak Kades, dan 3 orang warga desa sepakat untuk memeriksa ke dalam gudang. Gudang nomor 7 yang itu, Man? Tanya Pak Kades dari arah gerbang masuk. Bener Pak Kades, kata Sarman. Mereka segera berjalan ke arah gudang nomor 7. Mana, Man? Katanya ada bekas orang diseret, tanya Minto, mencari-cari bekas seretan tanah yang dimaksud oleh Sarman. Sarman pun bingung. Tadi ia melihat tanah di depan pintu membentuk pola, seperti garis bekas tubuh orang diseret paksa. Namun bekas itu seakan sudah hilang, entah kemana. Aku tidak bohong, beneran tadi di sini ada bekasnya, ucap Sarman membela diri saat melihat ekspresi wajah orang-orang di dekatnya. Pintunya digembok, kata Zainal sambil memegang gembok besar yang masih terkunci rapat. Loh, siapa yang ngunci? Tanya Sarman tambah bingung. Ia ingat betul, sewaktu keluar dari gudang ini, ia tak mengunci apapun. Lah, ini dikunci. Apa ada orang lain? Tanya Minto, mulai sangsi dengan Sarman. Sudah, pakai kunci cadangan. Kebetulan saya bawa, ucap Mandoryadi. Sarman menatap Yadi dengan pandangan aneh. Ia tak pernah tahu orang ini membawa kunci cadangan gudang nomor 7. Keren. Saat pintu dibuka, seketika bau apa kelembab langsung menusuk hidung. Di mana, Man? Tanya Pak Kades, mengerutkan hidung. Matanya menyisir segala arah di dalam gudang itu. Ini gudang kok baunya busuk gini, Mas. Jangan-jangan beneran buat nyimpen mayat yo, ucap Minto sambil menutup hidungnya. Hus, cangkemmu men, mending diem, ucap Zainal. Di sini memang tempat untuk barang reject, Mas. Semua barang sisa tidak terpakai atau cacat ditaruh di sini. Karena atap bocor, jadi lembab dan bikin kayu membusuk. Drum itu juga isinya resin, mungkin kecampur baunya. Jelas Mandoryadi. Pantesan. Tapi ngeri juga ya tempat ini. Banyak setannya pasti, kata Minto saat mereka sudah masuk ke dalam gudang. Sudah, Man. Sekarang tunjukkan di mana mayat itu, kata Pak Kades. Ia pun tak mau terlalu lama di tempat seperti ini. Di sana, Pak. Di lorong kamar mandi, kata Sarman sambil menunjuk ke lorong gelap di ujung ruangan. Tanpa basa-basi mereka terus melangkah. Ini memang berantakan. Apa toh ini? Tanya Zainal saat melewati tumpukan kayu dan memeriksa manekin yang tadi sempat ditendang oleh Sarman. Ngeri yo, patung ini rasanya mirip banget sama kepala manusia, kata Minto penasaran. Sarman mengamati kedua orang itu, lalu menatap ke arah manekin tadi. Jika dilihat dengan seksama, memang benda itu mirip sekali dengan kepala manusia asli. Lorong ini, Man? Tanya Mandoryadi. Sarman mengangguk.
namun ia tak berani melangkah paling depan. Ia hanya menunjuk ke arah lorong gelap itu. Sesampainya di depan pintu kamar mandi, kelima orang itu hanya berdiri. Tak ada obrolan apapun. Yakin mereka semua sedang menyiapkan mental jika apa yang diucapkan Sarman benar adanya. Di balik pintu itu, kata Sarman. Min, buka pintunya, pinta Pak Kades. Loh, lah kok saya Pak? Zainal saja toh, kata Minto. Bergidik ngeri. Ngawur. Kalau beneran di situ ada mayat yang ndak mau aku, tolak Zainal mentah-mentah. Wes, biar aku yang buka, kata Mandor Yadi. Ia maju selangkah. Perlahan ia mendorong pelan pintu itu. Kriat. Perlahan Mandor Yadi mendorong pintu itu, sedang Minto dan Zainal mengarahkan senter mereka tepat ke arah pintu itu. Dan saat pintu itu terbuka, "Mana Man?" tanya Pak Kades. Raut wajahnya yang tegang langsung melunak dengan cepat. Terbesit rasa syukur jika apa yang dialami Sarman hanya imajinasi belaka. Karena kalaupun benar, bisa-bisa ia terjerat pada kasus pembunuhan ini. Tadi di sini Pak, sumpah. Tadi saya lihat mayat Parjo tergantung di sini. Kepalanya ada di lantai ini, kata Sarman bingung. Zainal dan Minto mengarahkan cahaya lampu tepat ke arah yang ditunjuk oleh Sarman. Namun, lagi-lagi mereka tak menemukan apapun. Bahkan setitik darah pun tak ada. Wes, mungkin kamu kecapean. Hari ini kamu izin saja, kata Mandor Yadi. Meski terlihat marah, namun ia juga bersyukur tak ada mayat apapun. Sumpah Mas, sumpah tadi ada mayat di sini, ucap Sarman begitu bingung. Sudah Man, mending kamu pulang, istirahat. Pikiranmu sedang kacau itu, ucap Mandor Yadi sambil menepuk pundak Sarman. Sarman masih berdiri mematung di depan pintu gudang nomor 7. Matanya nanar, menatap lantai semen. Tidak ada darah, tidak ada kepala Parjo. Bahkan bau anyir yang tadi menusuk hidungnya sudah berganti menjadi bau kayu apek. Tapi Pak, gumam Sarman. Suaranya terdengar putus asa. Sudah toh, potong Pak Kades. Nada suaranya sedikit membentak. Jangan bikin masalah Man. Jangan membuat fitnah ada pembunuhan. Kasihan Pak Yadi dan warga lain kalau tempat ini ditutup. Warga lain pun tampak menggeleng. Perlahan mereka bubar dengan raut wajah kecewa karena tak melihat sesuatu yang mengerikan. Akhirnya, dengan langkah gontai, Sarman akhirnya mengalah. Ia berjalan kembali menuju pos jaga untuk mengambil tasnya. Sejenak, ia berpikir, mungkin saja mereka benar. Mungkin dirinya memang kurang tidur. Tapi seketika Sarman menggelengkan kepala. Ia tahu instingnya yang sudah belasan tahun bekerja menjadi penjaga malam menjerit kalau ada yang salah. Baru saja Sarman hendak menaiki motor bututnya, sebuah mobil Innova hitam menerobos masuk gerbang pabrik dengan kecepatan sedang, namun mencipratkan genangan air lumpur ke celana Sarman. Asu! Umpat Sarman kaget. Mobil itu berhenti tepat di depan gudang nomor 1. Tidak jauh dari Mandor Yadi berdiri. Pintu terbuka, menampakkan satu laki-laki muda dengan kemeja rapi yang dimasukkan ke dalam celana bahan. Gila, tempatnya pelosok, sinyal jelek. Kenapa juga kantor punya gudang sejauh ini? Umpat Ardi. Tak lama kemudian, pintu mobil kembali terbuka. Seorang perempuan muda dengan rambut diikat ekor kuda. Berbeda dengan Ardi, Rara tak sibuk mengeluh. Mata perempuan itu tampak serius mengamati sekitar. Saat tatapan Rara tertuju pada gudang-gudang tua di bantaran sungai, keningnya berkerut. Entah apa yang terjadi. Namun ia merasakan ada sesuatu yang tak menyenangkan. Sedang motor Yadi yang melihat kedatangan mobil itu tampak kaget bukan main. Wajahnya yang tadi garang berubah panik. Selamat pagi. Maaf, ada keperluan apa ya? Tanya Mandor Yadi
dengan nada gugup yang tak bisa disembunyikan. Ardi menatap Yadi dari ujung kaki sampai kepala. Saya Ardi, staf operasional dari kantor pusat. Dan ini Rara, tim audit internal. Kami ditugaskan untuk melakukan pengecekan di tempat ini. Ini surat tugasnya. Audit? Kok mendadak, Pak? Biasanya ada surat pemberitahuan seminggu sebelumnya, ucap mandor Yadi gagap. Kalau dikasih tahu duluan, bukan sidak namanya, Pak. Data dari pusat ada beberapa masalah di tempat ini, termasuk infrastruktur yang tidak layak. Contohnya gudang nomor 7, kata Ardi ketus sambil membaca salah satu map di tangannya. Mendengar kata gudang nomor 7, lutut mandor Yadi seketika lemas. Tanpa sadar, ia langsung melirik ke arah gudang tua itu. Beruntung Pak Kades dan beberapa orang sudah menyingkir. Waduh, Pak Ardi, Ibu Rara, mohon maaf sekali. Gudang nomor 7 saat ini kondisinya terlalu berbahaya untuk dicek. Atapnya hampir roboh, kayu lapuk semua. Sedang kunci juga, kuncinya dibawa Parjo yang sedang cuti pulang kampung, kata mandor Yadi mencari alasan. Sarmanya masih di atas motornya, mendengar percakapan itu dengan jelas. Ia ingat betul, bukannya tadi kunci gudang dibawa bandot tua itu. Rara yang sedari tadi diam, tiba-tiba maju selangkah. Raut wajahnya tampak serius. Pak Yadi kan? Yadi mengangguk takut-takut. Sorot mata Rara membuatnya tak bisa berkutik. Saya dari tadi mencium bau kemenyan dan bunga kantil dari arah sana. Bapak yakin kan itu gudang kayu? Sesaat tidak ada jawaban. Tampak Yadi melihat ke arah gudang, lalu kembali ke arah Rara. Bu Rara ini ada-ada saja. Mungkin itu bau dari desa, sedang ada hajatan. Mari kita ke kantor dulu, biar saya buatkan teh. Masalah gudang biar nanti anak buah saya benerin dulu, kata Yadi mengelak. Nggak usah, kita ke sana sekarang. Saya tidak mau buang-buang waktu. Mana kuncinya? Kata Ardi sebal. Ia tahu orang seperti Yadi ini pasti pintar menjilat. Tapi, kuncinya beneran nggak ada, Pak. Pak, tadi kan Bapak yang nutup gudang itu, kuncinya masih di saku, kata Sarman yang entah memiliki keberanian dari mana. Mandor Yadi menoleh ke arah Sarman yang masih berjalan mendekat dengan mata melotot. Seakan ia ingin menerkam pria itu hidup-hidup. Man, kamu pulang saja, jangan ikut campur urusan kantor, desis Yadi jengkel. Ardi menoleh ke arah Sarman, lalu bibirnya menyeringai, mengejek. Bapak ini siapa? Satpam? Benar, Pak, saya Sarman, satpam di gudang ini, jawab Sarman sopan. Meski rasanya hatinya berdebar saat melihat sorot mata Yadi penuh ancaman. Bagus, Pak Sarman, tolong antar kami ke gudang nomor 7 dan gudang-gudang lainnya. Kalau Yadi tidak mau kasih kuncinya, kita dobrak saja. Saya yang tanggung jawab, kata Ardi arogan. Sesaat ia menoleh meremehkan ke arah Yadi. Pak Ardi, jangan gegabah di sana itu. Di sana kenapa? Ada apa? Hantu? Bangunannya mau roboh? Atau ada yang disembunyikan? Tanya Ardi penuh tanya. Rara hanya menghela nafas panjang. Ia merasa tak enak dengan sikap Ardi yang arogan. Bahkan ia pun merasa ada ketakutan di wajah mandor. Bukan sekedar takut akan korupsi, tapi sesuatu yang lain. Ayo Ra, ajak Ardi sok gagah melewati mereka. Sarman mau tak mau mengikuti mereka. Saat melewati mandor Yadi, ia mendengar pria tua itu berbisik dengan suara rendah mengancam. Uripmu ora bakal suwe, man. Bulu kuduk Sarman meremang. Namun kehadiran kedua orang kota ini memberinya sedikit rasa aman. Setidaknya, ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu.
Mereka bertiga diikuti Mandor Yadi, berjalan mengikuti jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar. Semakin merasa dekat dengan gudang 7, Rara semakin memijat pelipisnya. Udara di sekitar gudang-gudang ini membuat kepalanya berat. Bau busuk banget. Ini gudang mebel apa tempat pembuangan sampah? Ucap Ardi dengan nada jijik. Sarman tampak ragu. Kemudian ia berkata pelan, Tadi saya nemu mayat di dalam sini, Pak. Ardi dan Rara berhenti mendadak. Mereka menatap Sarman bingung. Mayat? Maksudnya? Tanya Rara. Maaf, Pak, Ibu. Sarman ini tadi kelelahan, jadi mungkin manekin dikira mayat. Ucap Mandor Yadi cepat. Serius, Pak? Saya lihat sendiri tadi. Di gudang nomor 7 ada mayat Parjo. Ucap Sarman membela diri. Jangan ngawur kamu, Man. Tadi kan sudah dilihat sendiri, tidak ada apa-apa di dalam sana, kata Yadi tanpa berpikir. Oh, jadi tadi sudah masuk ke gudang. Sekarang mana kuncinya? Tukas Ardi sambil meminta kunci ke arah Mandor Yadi. Tak bisa lagi mengelak. Akhirnya Yadi merogoh saku celananya. Ia mengambil satu kunci berkarat untuk diserahkan kepada Ardi. Sedang Rara sendiri lebih banyak diam. Entah kenapa, kepalanya terasa begitu pusing dan berat. Kini, Ardi memasukkan kunci itu ke lubang gembok besar berkarat. Klek, gembok terbuka. Ardi mendorong pintu besar itu hingga terbuka. Seketika udara di dalam tercium dengan jelas. Campuran kayu lapuk dan sisa resin yang menyengat. Bau apa sih ini? Bangkai tikus dicampur tiner. Desis Ardi mengendus udara. Rara mundur selangkah. Tangannya mencengkeram bajunya dengan erat. Lorong di depannya begitu menakutkan. Dik, tunggu, ucap Rara. Ardi menoleh. Kenapa lagi, Ra? Perasaanku gak enak. Mending kita keluar dulu deh. Ada sesuatu yang berdiri di sana, kata Rara. Alah, itu kan cuma tumpukan kayu atau kardus. Lagi pula aku mau tahu, beneran ada mayat gak di sini? Jangan-jangan Mandor Yadi ngumpetin mayat di sini, ucap Ardi. Jangan sembarangan ya, Pak. Tukas Mandor Yadi tak terima. Namun Ardi tak peduli. Dengan langkah lebarnya, ia masuk ke dalam gudang itu. Man, ayo, di mana mayat itu? Kata Ardi menoleh saat Sarman hanya berdiri diam di samping Rara. Cahaya senter dari ponsel milik Ardi menyapu seisi ruangan. Gudang itu luas, namun terasa sesak. Di kiri kanan berjajar rak-rak besi tinggi penuh kayu. Di tengah ruangan ada meja-meja berantakan. Mana mayatnya? Tanya Ardi sekali lagi. Sarman tampak bingung. Ia menuju ke arah lorong kecil, tempat di mana ia melihat tubuh Parjo dengan kepala yang sudah terpisah. Tadi di sini, Pak, di depan toilet ini. Ardi mendekat, menyorotkan senternya ke lantai semen yang kering. Mana? Gak ada darah ini. Kamu mabuk kecupungan, kata Ardi. Demi Tuhan, Pak, saya tadi lihat sendiri, Pak, seru Sarman bersikeras. Sudah biasa aku sama orang kampung pembohong mirip Yadi, potong Ardi bosan. Ia mengalihkan senternya ke arah tumpukan benda yang tertutup terpal di sisi lain gudang. Tanpa ragu, Ardi berjalan mendekat dan menarik terpal berdebu itu dengan kasar. Debu tebal beterbangan, membuat udara di sekitar mereka semakin keruh. Sarman terlonjak mundur, sementara Rara menutup mulut dan hidungnya. Di balik terpal itu berdiri 5 buah patung kayu seukuran manusia. Patung-patung itu berdiri tegak, berjajar rapi menghadap ke pintu masuk. Ardi mendekatkan wajahnya ke salah satu patung. Keningnya berkerut dalam. Manekin? Siapa yang buat? Jelek banget. Proporsinya aneh, ejek Ardi. Rara hanya menggelengkan kepalanya. Ingin sekali memarut mulut Ardi yang jauh lebih wanita ketimbang dirinya.
Lalu Ardi mengetuk bahu patung itu dengan punggung jarinya. Tuk tuk tuk, suaranya padat, berat, layaknya kayu jati solid. Namun tekstur permukaannya tidak licin seperti finishing mebel pada umumnya. Permukaannya kasar, berpori, dan berwarna coklat kusam yang tidak merata. Sarman yang berdiri di belakang Ardi menatap patung yang berada di ujung paling kanan. Seketika ia merasa jantungnya berdegup dengan kencang. Ia mengenali postur itu, bentuk tubuh itu. Pak, itu Parjo. Ardi menoleh cepat. Namun saat melihat Sarman mengacungkan tangannya ke arah salah satu patung, ia hanya mendengus kesal. Apalagi man, ini cuma kayu. Parjo, itu Pinocchio atau gimana sih? Aneh kamu, kata Ardi kembali sibuk mengamati patung-patung itu. Sementara itu, Rara memisahkan diri. Entah kenapa, insting memintanya untuk bergerak ke arah sudut ruangan. Tampak di sana ada sebuah meja tua yang kakinya sudah hampir rusak. Sesampainya di sana, ia melihat ada beberapa tumpukan buku, kertas nota berserakan. Namun bukan nota yang menarik perhatiannya. Di laci meja yang sedikit terbuka, menyembul sebuah ujung buku tebal. Rara menoleh ke belakang. Tampak Ardi dan Sarman masih berdebat tentang Parjo. Sedang Yadi tak terlihat keberadaannya. Rara langsung menarik buku itu. Seketika bau menyengat menguar. Bukan bau kertas lama, melainkan aroma anyir darah bercampur bunga kantil. Penasaran, Rara mengangkat buku itu. Berat, sampulnya seperti berminyak, terbuat dari kulit hewan. Lalu ia membuka perlahan. Di halaman pertama, terdapat tulisan tangan dengan aksara Jawa yang rapi, namun terkesan menekan kertas. Rara membalik halaman berikutnya. Kini, tulisan Latin, namun isinya membuat bulu kuduknya meremang. 12 Januari, Wahyu, Klaten, kualitas A, pesanan Juragan Tebu. 5 Februari, Siti, Wonosobo, kualitas B, reject atau hamil. 14 Maret, Purnomo, desa sebelah, kualitas super, lemari hias. Nafas Rara tercekat. Ia ingat nama Purnomo. Itu adalah orang kantor pusat yang hilang 1 tahun lalu. Tangan Rara dengan cepat membalik lembaran-lembaran itu sampai ke halaman terakhir yang tintanya masih terlihat segar. Jumat Kliwon Parjo, proses pengeringan, pesanan khusus, mebel penjaga. Darah Rara berdesir hebat. Ia mengangkat wajahnya, menatap punggung Ardi yang masih sibuk mengukur lingkar pinggang patung kayu itu. Di, panggil Rara, suaranya parau. Bentara, ini ukurannya nggak standar, kayaknya ini custom order. Tapi gila sih, detail urat tangannya dibikin mirip banget sama asli. Cuma finishingnya jorok, masih basah gini. Ardi, dengerin aku Ardi, seru Rara lebih keras. Melangkah cepat mendekati temannya. Kita harus keluar, sekarang juga. Ardi dan Sarman menoleh. Wajah mereka tampak kebingungan. Kenapa lagi? Panas? Bau? Tahan dikit lah. Kerjaan kita belum selesai ini. Apalagi mayat siapa tadi? Parjo juga belum ketemu, ucap Ardi sok. Rara menyodorkan buku itu ke dada Ardi. Baca, ini bukan gudang mebel. Nama-nama orang hilang ada di sini semua, kata Rara. Ardi melirik sekilas ke buku itu, lalu tertawa remeh. Astaga Rara, kamu percaya buku ginian? Ini paling cuma catatan utang piutang atau buku harian mandor yang iseng. Kualitas A, kualitas B, itu kode kayu. Wahyu Siti itu mungkin nama supplier kayunya Rara. Sarman memberanikan diri mendekat. Tapi ada nama Parjo di situ, Pak. Dan tulisannya proses pengeringan. Bapak lihat patung itu.
Itu bukan kayu basah karena air. Ardi mendengus kasar, mulai kehilangan kesabaran. Kalian berdua ini sekongkol ya? Mau nakut-nakutin saya? Biar auditnya gagal? Biar boroknya Mandor Yadi nggak ketahuan? Ardi berbalik badan, kembali menghadap patung yang mirip Parjo itu. Ia mengeluarkan pisau lipat kecil atau cutter dari saku celananya. Saya bakal buktiin kalau ini cuma kayu gelondongan yang dipahat. Gak usah drama. Jangan teriak Rara. Ardi tak peduli. Dengan gerakan cepat, ia menggoreskan ujung cutter itu ke lengan patung tersebut. Niatnya ingin melihat serat kayu di baliknya. Seret, hening. Tidak ada serbuk kayu yang jatuh. Mata Ardi membelalak. Pisau itu tidak mengelupas kulit kayu, melainkan mengiris sesuatu yang lunak. Dari bekas goresan itu, perlahan merembes keluar cairan merah pekat, kental. Ardi terdiam, otaknya berusaha mencerna logika. Getah, ini getah merah kan? Gumamnya ragu. Ceklek. Suara besi beradu dari arah pintu utama, membuat mereka bertiga tersentak. Itu bukan suara pintu tertutup angin. Itu suara gembok yang dikaitkan dari luar. Sarman langsung berlari menerjang pintu besi itu. Ia menggedornya sekuat tenaga. Pak Yadi, buka, jangan dikunci. Hening, tidak ada jawaban dari luar. Hanya suara langkah kaki yang berlari menjauh di atas tanah becek, meninggalkan mereka terperangkap. Ardi panik. Ia berbalik badan, memunggungi patung-patung itu, dan berteriak ke arah pintu. Brengsek, dia ngunci kita. Woi, buka. Saya laporin polisi kamu ya. Di saat Ardi berteriak-teriak ke arah pintu, Rara melihatnya. Cahaya senter HP Ardi yang ditaruh di meja menyorot ke arah patung Parjo. Rara melihat kelopak mata patung yang kaku dan tertutup lapisan kayu itu berkedut pelan. Sangat pelan, lalu perlahan terbuka, menampilkan bola mata manusia yang merah dan berair, menatap lurus ke punggung Ardi. Ardi, cicit Rara, kaki lemas. Ia mundur perlahan sampai punggungnya menabrak meja. Apalagi? Bentak Ardi sambil berbalik badan. Dan saat itulah Ardi melihatnya. Luka goresan di lengan patung itu kini menganga lebar layaknya luka sayatan pada kulit manusia. Darah segar mengucur deras. Dan mata patung itu, mata itu melirik ke arah pisau lipat yang masih digenggam Ardi. Keheningan di dalam gudang itu pecah seketika. Bukan teriakan manusia, melainkan suara desiran parau yang keluar dari celah bibir patung kayu itu. Sakit. Rara tersentak. Ardi menjerit keras. Tubuhnya tersentak mundur sampai kakinya tersandung balok kayu di lantai. Brak. Ardi jatuh, terduduk di lantai berdebu. Pisau cutter di tangannya terlempar entah kemana. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot, menatap sosok kayu yang darahnya menetes, semakin deras membasahi lantai. Setan! Sarman segera berlari. Ia menyambar kerah ke meja Ardi dan menyeret pemuda itu mundur, menjauh dari jangkauan patung. Mundur pak, mundur! Rara yang masih berdiri mematung di dekat meja, menyorotkan senternya ke arah patung Parjo. Kini terlihat jelas. Bukan hanya mata dan mulutnya yang bergerak. Lapisan kayu di bagian dada patung itu mulai retak memanjang. Apa ini? Bisik Rara, suaranya gemetar hebat. Mereka cuma patung, bentak Ardi yang sudah berdiri. Matamu di mana, Di? Dari tadi mulutmu itu penuh sampah, bentak Rara. Pak, Bu, itu Parjo. Beneran itu Parjo, kata Sarman gemetar. Diam. Sekarang kita harus keluar dari tempat ini. Dia dibrengsek, pasti dia tahu semua apa yang terjadi di tempat ini, bentak Rara. Sudah saya bilang kan, saya lihat mayat, malah dikira bohong, kata Sarman gemetar. Diaman, berisik. Namun, belum sempat Rara menyelesaikan ucapannya, suara kayu beradu terdengar mengerikan. Patung Parjo, meski wajahnya hancur, merangsek maju. Mundur! Cari tempat sembunyi,
teriak Sarman. "Kemana, Pak?" jerit Rara. Sarman melirik ke sudut gudang. Ada sebuah ruangan kecil berdinding kaca buram. Itu kantor administrasi Mandor Yadi. Satu-satunya tempat yang tertutup rapat. "Ke kantor Mandor, cepat!" Mereka bertiga berlari menerobos debu. Ardi yang paling ketakutan lari paling depan, menubruk pintu kantor itu hingga terbuka. Rara dan Sarman menyusul masuk, lalu membanting pintu dan menguncinya. Beriak! Duk, 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 duk. Detik berikutnya, tubuh-tubuh kayu itu mulai menabrakkan diri ke dinding kaca dan pintu. Kaca mulai retak. "Gak akan kuat, pintunya mau dijebol!" teriak Ardi histeris, menahan pintu dengan punggungnya. Getaran hantaman dari luar membuatnya gemetar hebat. Sarman menyapu pandangan ke sekeliling ruangan sempit itu. Isinya hanya meja kerja, kursi dan sebuah lemari jati kuno setinggi 2 meter yang berdiri kokoh menempel di dinding belakang. Lemari itu terlihat aneh, penuh ukiran bunga kantil dan selalu tertutup kain hitam yang kini tersingkap sebagian. "Ganjal pintunya, pakai lemari itu," perintah Ardi sambil berusaha menelpon seseorang. "Berat, Pak," sahut Sarman. "Dorong bareng-bareng atau kita mati di sini," bentak Ardi. Rara dan Sarman berlari ke arah lemari besar itu. Ardi masih menahan pintu yang engselnya mulai lepas. "Cepetan!" jerit Ardi. 1, 2, dorong! Sarman dan Rara mengerahkan seluruh tenaga mereka, mendorong sisi lemari jati yang super berat itu. Kreng! Lemari itu bergeser pelan, menimbulkan suara gesekan yang membuat sakit telinga. Namun, saat lemari itu bergeser setengah meter dari posisi asalnya, angin dingin yang berbau anyir tiba-tiba berembus kencang dari balik lemari. Rara terbelalak saat melihat ada lorong gelap di balik lemari itu. "Pak, ini..." Rara tercekat. Sarman menatap lubang itu. Ia baru sadar, selama bertahun-tahun ia bekerja, Mandor Yadi selalu melarang siapapun masuk ke kantor ini dengan alasan menyimpan dokumen rahasia. Prang! Kaca pintu kantor pecah berhamburan. Sebuah tangan pucat masuk. "Masuk lubang itu satu-satunya jalan," teriak Sarman. "Itu gelap, Pak, bau bangkai," tolak Ardi. "Pilih mana? Masuk ke sana atau jadi Pinocchio?" Beriak! Pintu kantor jebol sepenuhnya. Tidak ada pilihan. Rara yang pertama kali nekat. Ia menerobos masuk ke celah di balik lemari, menuruni tangga tanah yang licin. "Ayo, Di!" Sarman mendorong Ardi masuk paksa. Lalu ia sendiri menyusul masuk. Sebelum Parjo sempat meraih kaki Sarman, ia menendang sisi lemari jati itu dari dalam. Bruk! Lemari itu bergeser miring, tapi cukup untuk menutupi sebagian besar lubang akses tersebut, menjebak mereka di dalam kegelapan lorong, sekaligus memisahkan mereka dari kejaran patung-patung di atas. Mereka bergegas menuruni anak tangga batu dengan jantung berdebar. Udara di lorong itu tak begitu pengap, justru malah beraroma wangi menyengat, seperti campuran bunga sedap malam dan dupa. Hingga saat Rara menyentuh lantai dasar, ia tertegun. Saat ini mereka berada di sebuah ruangan luas dengan lantai dari tanah. Dindingnya terbuat dari batu kasar yang ditata rapi. Di tengah ruangan terdapat sebuah amben kayu besar dengan sesajen lengkap. Kepala kerbau, tumpeng nasi hitam, segelas kopi dan bunga-bunga. "Tempat apa ini?" bisik Ardi ngeri. "Paswaan, tempat menghadap," jawab suara berat. Mereka bertiga tersentak. Di sudut ruangan gelap, duduk bersila seorang laki-laki yang sangat mereka kenal. Yadi," kata Sarman lirih. Yadi tak menjawab, hanya tersenyum miring meremehkan. "Sugeng rawuh, kantor pusat sudah mengirim kabar. Kalian adalah bingkisan yang ditunggu-tunggu." Apa maksudnya, brengsek?" umpat Ardi keras. Yadi tersenyum miring. "Simpan suaramu, Ardi.
Doro sudah tidak sabar ingin mencoba baju barunya. "Brengsek, maksudmu apa?" kata Ardi. Ia hendak maju, namun lengannya ditahan oleh Rara. Yadi tak menjawab. Ia malah membakar dupa dan mengucapkan mantra tanpa suara. Lalu dengan sedikit tenaga ia menepuk lantai 3 kali. Suasana di tempat itu berubah drastis. Ada hawa dingin yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Lalu dari balik tirai kelambu, di belakang Amben, sret, duk, sret, duk. Ardi, Rara, dan Sarman mematung. Mata mereka terpaku pada celah tirai itu. Sebuah tangan menyibak tirai. Tangan itu pucat, kaku. Tubuh itu mengenakan seragam satpam berwarna biru yang sudah kotor oleh tanah dan darah kering. Sarman membekap mulutnya. "Parjo!" Sosok itu melangkah keluar. Benar, itu tubuh Parjo. Posturnya yang gempal, seragamnya yang kekecilan di bagian perut. Namun ada yang salah. Di atas lehernya kosong. Tidak ada kepala di sana. "Bangsat!" umpat Ardi mundur ketakutan saat melihat sosok Parjo sedang menenteng sesuatu di tangannya. Tangan itu menjinjing sesuatu dengan menjambak rambutnya. Kepala itu menggantung di tangan kanannya. Raut wajah itu datar, namun ada seringai kecil di bibirnya. Wadah anyar. Mereka menjerit ngeri saat tubuh itu bergerak perlahan. "Pergi, pergi!" teriak Ardi. "Parjo, sadar, Jo. Ini aku, Sarman, Jo." Yadi yang ada di ujung ruangan tertawa keras. Mereka itu benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin mereka berusaha menyadarkan sesuatu yang sudah jelas-jelas mati? Tubuh Parjo yang dikendalikan ilmu hitam terus bergerak ke arah Ardi. Ardi yang panik terus berupaya untuk menghindari sosok mengerikan itu. "Setan, minggir!" jerit Ardi dengan suara hampir menangis. Tubuh tanpa kepala itu tidak peduli. Dengan gerakan menyentak namun cepat, tangan kiri sosok itu mencengkram leher Ardi dengan kuat. Wah! Ardi terangkat ke udara. Kakinya menendang-nendang sia-sia. Kekuatan mencengkram sosok itu benar-benar kuat. Sarman yang melihat itu tak bisa tinggal diam. Meski ketakutan setengah mati, ia tetap berusaha untuk menolong Ardi. "Lepasin dia, Jo. Sadar!" teriak Sarman sambil mengayunkan pentungan karetnya sekuat tenaga ke punggung mayat Parjo. Pukulan itu telak, tapi rasanya seperti memukul batang kayu jati yang keras. Tubuh Parjo bergeming. Justru kepala yang dijinjing di tangan kanan itu menoleh ke arah Sarman. Mata merahnya melotot marah. Dengan sekali pukulan, Sarman terpental sampai tersungkur ke belakang. Kini tidak ada yang bisa menolong Ardi. Tubuh tanpa kepala itu menghempaskan tubuh laki-laki itu ke Amben di tengah ruangan. Mandor Yadi tertawa. "Percuma. Kami pikir kantor pusat mengirim kalian ke sini untuk audit." Yadi menggelengkan kepala. Wajahnya menyeringai keji. "Perusahaan ini butuh makan. Gudang nomor 7 ini uang mereka. Dan setiap panen besar, Doro butuh ganti cagak atau tiang. Kalian itu bukan auditor. Kalian itu kiriman. Bubur rampe, sesajen hidup yang diantar sendiri ke tempat jagal." Mata Ardi terbelalak ngeri. "Brengsek, lepas!" "Sudah, jangan banyak bicara. Wetonmu Selasa Kliwon, getihmu panas, penuh ambisi dan kesombongan. Itu makanan paling lezat untuk Ndoro." Yadi membaca satu mantra, lalu memberi isyarat kepada tubuh Parjo. Kemudian tangan kiri dedemit itu menekan dada Ardi dengan kuat, sedang tangan kanannya mengangkat potongan kepala Parjo tepat di atas wajah Ardi. Begitu menjijikan. Dari mulut kepala yang menggantung itu menetes cairan hitam pekat berbau anyir memuakan. Cairan itu menetes tepat di wajah Ardi. Ardi menjerit begitu keras. Sedang Rara di ujung ruangan hanya bisa duduk meringkuk ketakutan.
Kini ia bisa melihat tubuh Ardi yang meronta hebat. Saat satu persatu cairan itu mengenai kulitnya. Panas, panas, tolong! Ardi meraung. Kakinya menendang-nendang udara, membuat meja sesajen bergetar hebat. Namun cengkraman tangan kiri makhluk tanpa kepala itu tidak goyah sedikit pun. Justru tubuh Parjo semakin menekan dada Ardi sampai nafas laki-laki terdengar berat. Rara menangis dalam diam. Matanya ditutup rapat-rapat, namun telinganya tak bisa lepas dari suara mengerikan itu. Sementara itu, Mandor Yadi di ujung ruangan juga menutup matanya. Ia terus merapalkan mantra yang tak bisa didengar oleh daun telinga. Perlahan, teriakan Ardi berubah menjadi erangan tertahan. Sejenak, Rara memberanikan diri membuka matanya. Kini, ia bisa melihat dengan jelas. Wajah Ardi sudah tidak bisa dikenali. Kulit kuning langsatnya berubah menjadi kusam. Sesaat bahkan Rara melihat kulit itu tampak kering seperti kulit kayu. Krek. Rara terperanjat saat mendengar suara tulang-tulang Ardi yang dipaksa lurus oleh sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata. Dalam hitungan menit, si weton getih anget selosok kliwon, Ardi, si auditor necis dari kota, telah tewas. Tubuhnya berubah menjadi kaku. Ekspresi wajahnya datar, namun sorot matanya menyimpan ketakutan. Kemudian Rara melihat tubuh tanpa kepala Parjo melepaskan cengkramannya. Ia mundur selangkah, sedang kepala yang dijinjingnya menjilat sisa cairan di bibir dan pipi Ardi. Legi, desis si kepala itu yang katanya manis. Mandor Yadi membuka matanya, lalu berjalan mendekat. Ia menepuk pipi patung Ardi yang kini dingin dan keras. Sempurna. Weton selosok kliwon memang paling pas buat tiang penyangga. Panas, kuat, dan penuh nafsu duniawi, gumam Yadi. Ia kemudian membalikan badan. Suasana ruangan mendadak hening. Hanya suara tetesan air tanah yang terdengar. Yadi melangkah pelan menuju sudut ruangan tempat Rara meringkuk. Giliranmu, kata Mandor Yadi. Rara mundur hingga punggungnya menabrak dinding dingin. Nafasnya tercekat. Sebentar lagi nasibnya akan seperti Ardi. Tubuh tanpa kepala Parjo maju selangkah, siap menyeret tubuh Rara. Tolong, jangan, ucap Rara mengibah. Orang-orang seperti kalian itu sudah sombong, suka merendahkan. Giliran terpojok minta tolong. Memuakkan, desis Yadi. Tolong Pak, tolong, ucap Rara berulang kali. Kamu cantik, sial. Perusahaan sudah memilihmu untuk menjadi tiang penyangga. Harusnya kamu bangga, karena karyawan teladan sepertimu bisa menjadi penopang perusahaan, kata Yadi dengan senyum menyeringai. Rara menggeleng. Ia begitu takut dengan sorot mata mengerikan itu. Apa kalimat terakhirmu? Ucap Yadi dengan senyum seringai mengerikan. Akan tetapi belum sempat Rara berucap, tiba-tiba saja Mandor Yadi yang ada di depannya berdiri kaku, matanya melotot seakan ada sesuatu yang mengejutkannya. Mati gue, dukun iblis, geram Sarman. Celup. Dari arah belakang, Sarman dengan wajah berdarah dan sebagian gigi yang sudah tanggal berdiri di balik punggung Yadi. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Sarman memutar gagang keris kecil di dalam tubuh Yadi. Krrrk. Yadi memuntahkan darah dari mulutnya. Tubuhnya kejang sesaat, lalu dengan mata melotot ambruk ke lantai. Mandor kejam itu tewas seketika di tangan anak buah yang selalu diremehkannya. Seketika kepala Parjo yang dijinjing itu menjerit. Tubuhnya berputar ke arah Sarman dan langsung menerjangnya. Lari, teriak Sarman. Rara segera berlari. Ia menuju ke arah pintu yang ada di belakang sesajen.
tempat ia duduk merapalkan mantra tadi. Rara tidak menoleh, ia tidak berani. Suara hantaman di belakangnya, disusul keheningan dari arah Sarman, sudah cukup menjadi jawaban. Satpam itu sudah tiada. Kini yang tersisa hanya derap langkah mengejarnya di lorong sempit itu. Duk, duk, duk. Lorong tanah itu lembab dan berbau akar busuk. Rara berlari sambil meraba dinding tanah yang dingin. Kakinya beberapa kali terperosok ke dalam lumpur cair. Namun ia memaksanya bangkit. Di belakangnya, suara tawa dari kepala Parjo menggema. Terdengar begitu dekat seolah makhluk itu berbisik tepat di telinganya. "Melayu wo, larilah." Nafas Rara memburu. Dadanya terasa berat, namun seketika harapannya muncul sesaat. Ia melihat seberkas cahaya remang-remang di ujung lorong yang menanjak. Itu jalan keluar. Rara memacu sisa tenaganya. Ia merangkak naik melewati tanjakan tanah yang licin. Di atasnya ada sebuah pintu kayu lapuk. Pintu jebakan yang tampaknya mengarah keluar area gudang. Briak! Pintu terbuka. Angin malam langsung menerpa wajahnya. Sekuat tenaga Rara menyeret tubuhnya keluar. Ia menyadari dirinya berada di bantaran sungai, tepat di belakang kompleks gudang nomor 7 yang dipenuhi semak belukar tinggi. Namun, belum sempat ia berdiri tegak, sebuah tangan dingin mencengkram pergelangan kaki kanannya. Rara menjerit histeris. Dari lubang pintu jebakan itu, tangan kiri tubuh tanpa kepala Parjo mencuat keluar, mencengkram kakinya kuat-kuat. Di dalam lubang, Rara bisa melihat potongan kepala Parjo yang dijinjing dengan kanan tangannya. Makhluk itu mendongak menatapnya. "Aja lo mau kancani aku." Rara menangis. Ia mendang-nendang dengan kaki kirinya tepat ke arah tangan yang mencengkramnya. "Lepas!" Sepatu Rara menghantam keras tangan makhluk itu. Cengkramannya sedikit melonggar. Rara memanfaatkan kesempatan itu. Ia menarik kakinya sekuat tenaga hingga sepatunya terlepas, tertinggal di tangan makhluk itu. Rara berguling menjauh, lalu bangkit dan berlari tanpa menoleh lagi. Ia menerobos ilalang tajam yang menggores kulit lengan dan wajahnya. Ia terus berlari menyusuri pinggiran sungai, menjauhi bangunan gudang tua yang berdiri angkuh di kegelapan malam. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara azan subuh berkumandang dari surau di desa seberang sungai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu seolah menjadi batas. Rara merasakan hawa dingin yang mengejarnya perlahan memudar. Ia terus berlari hingga mencapai jalan aspal desa. Di kejauhan, sorot lampu kuning sebuah truk pengangkut pasir mendekat. Rara melambaikan tangannya lemah di tengah jalan. "Tolong!" Truk itu mengerem mendadak. Sopir truk turun dengan wajah kaget melihat kondisi Rara. Pakaian robek, tubuh penuh lumpur dan darah, serta wajah pucat pasi seperti mayat. "Mbak, astagfirullah, Mbak kenapa?" Rara tidak sanggup menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah gudang tua di kejauhan dengan tangan gemetar. Sebelum akhirnya kegelapan merenggut kesadarannya. Rara pingsan di jalanan aspal yang dingin. 2 hari kemudian, Rara terbangun di rumah sakit daerah. Polisi datang meminta keterangan. Namun, ketika Rara menceritakan semuanya tentang patung kayu yang hidup, Ardi yang mati dijadikan tumbal, Sarman yang dibunuh mayat berjalan, dan ruang bawah tanah tempat pemujaan, mereka hanya saling pandang dengan tatapan kasihan. Laporan polisi mencatat kejadian itu sebagai insiden perampokan dengan kekerasan. Mandor, Yadi, dan Sarman dinyatakan hilang, diduga melarikan diri atau hanyut di sungai. Ardi dinyatakan hilang tanpa jejak. Polisi yang menyisir gudang itu memang menemukan ruang bawah tanah, tapi ruangan itu kosong, tidak ada mayat, tidak ada sesajen, hanya ruangan kosong berlantai tegel yang berdebu. Barang-barang bukti seperti buku catatan yang ditemukan Rara lenyap terbakar bersama sebagian area gudang yang anehnya hangus.
di malam kejadian. Rara akhirnya mengundurkan diri dari kantor pusat. Ia tidak pernah menceritakan kejadian sebenarnya pada siapapun. Ia hanya bilang ada kecelakaan kerja. Namun Rara tahu kebenarannya. Kadang saat ia melewati toko mebel antik atau melihat tiang kayu jati tua di rumah-rumah mewah pejabat, Rara akan gemetar hebat. Ia akan mendekatkan telinganya, takut mendengar suara bisikan lirih dari dalam serat kayu itu. Suara Ardi yang menjerit minta tolong. Dan setiap malam Jumat Wage, Rara akan terjaga semalaman, menyalakan semua lampu di kamarnya. Ia takut memejamkan mata, karena dalam mimpinya ia selalu kembali ke ruangan bawah tanah itu, melihat Ardi yang kaku menjadi kayu, dan mendengar suara Yadi yang berbisik lembut. Nanti kalau sudah waktunya, kamu pulang ke sini, Yonduk. Tamat. Semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih untuk penulisnya Netra Kala, dan tentu saja terima kasih buat teman-teman yang mau menyimak hingga selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Selamat berpuasa.